Dudung lagi, gaduh lagi. Sudah beberapa kali pernyataan dan sikap Dudung yang kontroversial. Dan pernyataan kontroversial yang terakhir soal dia berdoa dengan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Ini cukup menarik perhatian dan menimbulkan kegaduhan. Bahkan hingga ada yang menganggap ucapan Dudung itu telah lecehkan Sang Pencipta. Faktakini.info Jakarta. Ulama karismatik K. Haji Wafi Maimun Zubair alias Gus Wafi menyoroti ucapan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman di Deddy Corbuzier Podcast. Gus Wafi mempertanyakan pernyataan Dudung tentang berdoa menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Pernyataan kasat Dudung Abdurrahman yang menyebut Tuhan bukan orang Arab merupakan kesalahan besar. Ucapan tersebut bahkan bisa masuk kategori penistaan agama, tegas Gus Wafi kepada Republika di Jakarta, Rabu 1 Desember 2021. Dia menuturkan, Dudung yang menyebut Tuhan bukan orang Arab artinya melabeli Tuhan sebagai orang, tetapi orang yang bukan berasal dari Arab. Dari kalimat tersebut, kata Gus Wafi, kemudian dapat menimbulkan pertanyaan, lantas Tuhan orang mana yang dimaksud Dudung? Hal ini tentu melecehkan Sang Pencipta yang jelas kedudukannya sebagai Tuhan, kemudian didegradasikan dengan disebut sebagai orang, kata Gus Wafi. Atas pernyataan gaduh Dudung ini, Gus Wafi menyarankan agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegur bawahannya yang bicara tidak sesuai kapasitas dan tak punya keahlian di bidang agama. Dudung, kata Gus Wafi, juga bicara yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi atau tupoksi prajurit TNI. Gus Wafi juga memohon kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memeriksa secara khusus beberapa pernyataan Dudung yang kontroversial dan berpotensi menistakan agama Islam. Hal itu agar tidak timbul gejolak di masyarakat. Termasuk ucapannya yang mengatakan semua agama benar. Dari sisi syariat, pernyataan Dudung sudah bisa dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membenarkan semua agama, tegas Gus Wafi. Pernyataan Dudung ini juga jadi perhatian Imam di Islamic Center of New York, Syamsi Ali. Imam Syamsi Ali menjabarkan bahwa penggunaan bahasa dalam melantunkan doa kepada Tuhan tidak menjadi masalah. Namun Imam Syamsi mempersoalkan diksi Jenderal Dudung ini saat menyebut Tuhan bukan orang Arab. Tidak perlu Tuhan dikaitkan dengan etnis atau bangsa. Statement Jenderal keliru. Tuhan memang pastinya bukan orang. Karena bukan orang, maka Tuhan tidak dibatasi oleh kebangsaan atau etnis maupun ras. Demikian ia menegaskan seperti dikutip dari akun Twitternya. Daripada memicu kegaduhan dengan menyinggung agama, Direktur Jamaica Muslim Center ini pun meminta Jenderal Dudung fokus dalam tugasnya sebagai kasat. Baiknya tuntaskan KKB di Papua, tandasnya. Wah, menganggap bahaya di depan mata. Hingga akhirnya, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio angkat bicara mengomentari kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Warta Ekonomi Online Jakarta. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menyoroti kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami ini menilai kebijakan pembentukan pasukan komponen cadangan Komkat itu sudah sesuai amanat undang-undang. Karena memang kewajiban Departemen Pertahanan berdasarkan undang-undang adalah menyiapkan komponen cadangan, ujar Gatot Nurmantio di talkshow kanal YouTube Akbar Faisal pada Rabu 28 Oktober lalu. Jadi, rakyat itu sebenarnya punya hak dan kewajiban untuk membela negara.
Nah, bela negara ini perlu dilatih. Maka Departemen Pertahanan ini membuat program. Gatot Nurmantio mengatakan, program itu seharusnya sudah sejak lama dibuat. Cuman, kan tergantung kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun juga harus ada kebijakan pemerintah. Sementara, soal program Kementerian Pertahanan pembelian alat utama sistem senjata alutsista yang mencapai 1.760 triliun, Gatot Nurmantio mengatakan bahwa hal tersebut mungkin sudah sesuai dengan ancaman yang ada saat ini. Jadi, zaman dahulu sebelum era Prabowo mungkin ancaman belum terlihat. Sekarang jelas di depan mata, Laut Cina Selatan, ucap Gatot Nurmantio. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, dirinya memberikan saran kepada pemerintah tentang ancaman yang paling mungkin akan dihadapi dan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, hal yang mungkin menjadi pertimbangan lain adalah kebutuhan pembaruan teknologi persenjataan, mengingat saat ini perkembangan teknologi amat pesat. Pak Prabowo berpikiran penyampaian kepada Presiden dan pemerintah menerima ini. Saya justru senang kalau Departemen Pertahanan punya anggaran yang banyak, pungkas Gatot Nurmantio. Sementara diketahui, seperti dilansir CNN Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi hanya menganggarkan belanja militer 20,7 miliar atau sekitar 298,08 triliun kurs 14.400 per dolar Amerika Serikat selama periode 2020 hingga 2024. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monarva mengatakan, angka itu dihitung dari umur teknologi militer yang akan dibeli selama 15 tahun. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan dengan produk domestik bruto (BPD) saat ini. Kami ambil waktu sekitar 15 tahun, tetapi karena teknologi 15 tahun, berapa kira-kira pertumbuhan ekonomi dan total PBD selama 15 tahun dan dapat angka, ucap Soeharto dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR pada Rabu 23 Juni 2021. Soeharto menjelaskan, anggaran belanja militer Indonesia masih di bawah 1% dari PDB. Menurutnya, ada sekitar 30 negara yang alokasi belanja kebutuhan militer di bawah 1% terhadap PDB. Jadi, termasuk negara-negara seperti Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara kecil. Indonesia sekarang nomor 16 dari total PDB dunia, ujar Soeharto. Sementara rata-rata negara maju menganggarkan belanja militer di atas 1% dari PDB. Bahkan beberapa ada yang di atas 2% dari PDB. Ada 1,5% dari PDB, ada juga yang di atas 1%. Tetapi 30-an negara di bawah 1%, imbuh Soeharto. Soeharto menjelaskan bahwa jumlah batalion di Indonesia tak cukup untuk menjaga 514 kabupaten atau kota. Sejauh ini, Indonesia hanya punya 300 batalion. Saya baru tahu, misalnya jumlah batalion Indonesia tidak cukup untuk seluruh 514 kabupaten atau kota, terang Soeharto. Sementara, ia juga merekomendasikan bahwa alat militer yang dibeli harus memiliki teknologi mumpuni. Artinya, bisa bertahan hingga 3-5 tahun ke depan. Harus ada jaminan bahwa teknologi ini benar-benar teknologi terbaru juga, jelasnya.